Ada satu hal yang sering luput dari perhatian manusia mengenai pesisir di Bengkulu. Bukan tentang ombaknya, bukan tentang sejarahnya, bukan pula tentang garis pantainya yang membentang teramat panjang. Ini tentang sebuah makhluk hidup yang sering diabaikan. Ia tumbuh di antara lumpur dan air payau, namun memegang peran penting bagi daratan yang kita pijak. Selepas diskusi panjang mengenai mangrove pada 14 Februari tadi malam, siang ini pembicaraan itu kami lanjutkan ke langkah yang nyata. Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai lebih dari 500 km yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Kondisi ini menjadikan wilayah pesisir sebagai ruang hidup masyarakat sekaligus kawasan yang rentan terhadap abrasi dan gelombang tinggi. Bagi kami, di ruang inilah, mangrove memegang peran penting sebagai pelindung alami kehidupan pantai. Untuk memahami lebih jauh tentang mangrove, kami sepakat mendatangi sebuah kawasan di kota Bengkulu, tempat para penggiat konservasi berkumpul, berdiskusi, dan belajar mengenai ekosistem pesisir. Di sana nanti, kami akan bertemu dengan seorang konservator yang namanya sudah cukup dikenal di kalangan pemerhati mangrove. Ia memang sudah dihubungi oleh ketua umum untuk melayani kami pada hari ini. Namun sebelum berangkat, kami memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu di sekretariat. Kendati kami tahu, persiapan lapangan bukan hanya soal teknis dan perlengkapan, tetapi juga memastikan kondisi fisik tetap prima. Kami tak ingin di lapangan nanti perhatian terpecah hanya karena rasa lapar. Oh iya, perjalanan kali ini turut ditemani oleh salah satu anggota luar biasa Mapala Univet, Bang Nova, atau yang akrab kami panggil Bang Pricu. Perannya kali ini tak lain dan tak bukan seperti pemandu atau guide dalam sebuah pendakian gunung. Kendati kami percaya, Bang Pricu adalah salah satu anggota yang dulu sewaktu masih aktif adalah anggota yang teramat menekuni dunia konservasi. Jadi kita hari ini untuk mengisi kekosongan kita di hari libur weekend sebelumnya berpuasa, kita bersama teman-teman Mapala Unipet akan berkunjung ke Jenggalu. Kita akan berdiskusi tentang mangrove dan insya Allah nanti kalau dikasih kesempatan kita akan mencari bibit mangrove. Ikuti terus kita ya. Selepas makan siang, kami bersiap berangkat. Sebagian persiapan sebenarnya telah kami lakukan sebelumnya, mulai dari estimasi waktu, rencana kegiatan di lokasi, hingga pembagian peran. Itu sebabnya persiapan kami pada siang hari ini tak terlalu gelabakan hingga pada akhirnya kami melesat menuju lokasi. Perjalanan dari sekretariat Mapala Univet menuju lokasi memakan waktu sekitar 20-30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Siang itu, bersama Aricia Atendi yang akrab disapa Rania, saya berangkat lebih dulu. Sementara sebagian rombongan terlihat singgah sebentar di sebuah toko untuk melengkapi logistik. Jalanan tidak terlalu ramai, suasana siang pun terasa teduh. Padahal, hari ini adalah akhir pekan, alias minggu. Sekitar 20 menit kemudian, kami tiba di Japana, singkatan dari Jagata Prakriti Bhavana. Lembaga ini bergerak di bidang edukasi, mitigasi, advokasi, dan konservasi lingkungan. Di tempat inilah agenda diskusi mengenai mangrove akan dilaksanakan. Tak berselang lama, rombongan lain pun menyusul dan suasana menjadi semakin hidup. Kehadiran kami disambut hangat oleh Bang Rifi Zulhendri yang lebih dikenal dengan sapaan Atuk. Ia adalah seorang konservator mangrove yang telah merintis gerakan ini sejak tahun 2010. Selama lebih dari 1 dekade, Atuk konsisten mengangkat isu mangrove kepada masyarakat, mahasiswa, dan para penggiat alam. Ia menuturkan bahwa tidak sedikit instansi datang ke Japana hanya untuk menjalankan program kerja, tanpa benar-benar mendalami atau memahami substansi konservasi mangrove itu sendiri. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kerja lingkungan membutuhkan komitmen jangka panjang, bukan sekedar agenda seremonial. Diskusi kemudian dibuka dan dimoderatori oleh Bang Pricu. Suasana berlangsung tertib dan penuh perhatian. Atuk memaparkan berbagai hal, mulai dari pengenalan jenis-jenis mangrove, fungsi ekologisnya dalam menahan abrasi dan menjaga kualitas perairan, hingga konteks pesisir Provinsi Bengkulu yang memiliki garis pantai panjang dan rentan terhadap tekanan lingkungan. Penjelasan disampaikan dengan pengalaman lapangan yang kuat, membuat materi terasa konkret dan relevan.
Raut wajah kawan-kawan menunjukkan antusiasme. Beberapa mengajukan pertanyaan, sebagian lain menyimak dengan seksama. Terlihat jelas bahwa diskusi tidak berhenti pada tataran teori. Ada keinginan untuk melihat dan memahami langsung kondisi di lapangan. Sekitar 1 jam kemudian, kami diajak turun ke area sekitar Camp Japana. Di bawah pendampingan Atuk, kami mengamati berbagai jenis mangrove yang tumbuh di kawasan tersebut. Salah satunya adalah nipah, jenis palma yang umum ditemukan di wilayah estuari dan perairan Payau. Berbeda dengan mangrove berkayu pada umumnya, nipah memiliki batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dengan daun panjang menjulang ke atas. Ini adalah buah dari mangrove jenis nipah. Nah, seperti ini buahnya dan ini bisa dikonsumsi, teman-teman. Bisa dikonsumsi. Di antara jenis-jenis yang tumbuh di kawasan itu adalah Rhizopora yang paling mudah dikenali. Akar-akar tunjangnya menjulur dari batang, menapak ke lumpur seperti penyangga alami yang kokoh. Dari kejauhan, bentuknya terlihat seperti jaring yang menahan daratan agar tidak mudah terkikis. Di wilayah seperti Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, keberadaan Rhizopora memiliki peran penting dalam meredam energi gelombang dan menjaga stabilitas garis pantai. Atuk menjelaskan bahwa Rhizopora sering menjadi pilihan utama dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Pertumbuhannya relatif baik di kawasan berlumpur dan berair payau. Selain itu, sistem perakarannya efektif menjebak sedimen yang terbawa arus sehingga perlahan-lahan membentuk daratan baru. Di sela-sela akar itulah berbagai biota kecil berlindung, ikan-ikan muda, kepiting, hingga organisme lain yang menjadi bagian dari rantai kehidupan pesisir. Menariknya, Rhizopora berkembang biak melalui propagol, bakal biji yang telah berkecambah saat masih menggantung di pohonnya. Tatkala jatuh, propagol itu akan menancap di lumpur dan memulai hidup baru. Cara tumbuh seperti ini membuatnya lebih adaptif terhadap dinamika pasang surut. Alam seolah telah menyiapkan mekanismenya sendiri untuk bertahan. Melihat langsung hamparan Rhizopora di Japana membuat kami memahami bahwa mangrove bukan sekedar tanaman yang ditanam lalu ditinggalkan. Ia membutuhkan lokasi yang tepat, perawatan, dan pemahaman ekologi yang benar. Setiap batang yang berdiri di sana adalah hasil proses panjang antara air, tanah, dan kesabaran manusia yang memilih untuk merawatnya. Namun, di sela-sela percakapan, Atuk menyampaikan bahwa ia tidak dapat berlama-lama mendampingi kami karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Selepas berpamitan, kami melanjutkan kegiatan secara mandiri. Tanpa pendampingan langsung, rombongan dibagi menjadi 2 tim Opet dan tim Bara. Keduanya mulai menyusuri tepian hutan mangrove di sekitar Japana, bergerak perlahan sambil mengumpulkan bibit-bibit mangrove yang nantinya akan dibawa dan ditanam di sekretariat. Sayangnya, persediaan bibit di area tersebut ternyata tidak sebanyak yang kami perkirakan. Beberapa sudah tumbuh lebih dulu, sebagian lain belum memasuki masa jatuh. Melihat kondisi itu, Bang Pricu memutuskan untuk berpindah lokasi ke kawasan hutan mangrove Pasir Putih. Hai guys, kami mau pindah ke Pasir Putih untuk mencari bibit mangrove. Karena di Jenggalu bibit mangrove-nya terbatas. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 10 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor dari Japana. Setibanya di sana, kami langsung dihadapkan pada jalur berlumpur, sisa hujan. Tanahnya becek, memperlambat laju kendaraan. Perlu tenaga dan keseimbangan ekstra untuk melewatinya. Namun setelah masuk lebih jauh, lanskap berubah menjadi lebih rapat dan teduh. Vegetasi mangrove di kawasan ini tampak lebih lebat dan sehat. Sebelum menyebar, kedua tim kembali menerima arahan singkat dari Bang Pricu. Setelah itu, penyisiran dimulai. Di antara akar-akar tunjang Rhizopora yang mendominasi area, kami menemukan banyak propagol yang telah jatuh dan siap dikumpulkan. Mayoritas bibit yang diperoleh memang berasal dari jenis Rhizopora, ditandai dengan bentuknya yang memanjang dan kokoh. Di sela kegiatan, kami juga menjumpai umang-umang yang bergerak perlahan membawa cangkangnya di atas lumpur. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa kawasan ini masih mendukung kehidupan biota pesisir. Oke guys, ini adalah hewan-hewan yang ada di sekitar tumbuhan mangrove. Ini namanya umang-umang. Dan Besar kami nih. mendapatkan Keluar bibitnya, dong. guys. Oh, dia mau mencakar ke saya tapi Abang yang ngerinya. karena tangannya kurang panjang ya. Mei, yang itu Mei. Dia mau mencakar saya nah. Itu siapa? Oh iya, Rania juga sempat menemukan daun jeruju, tumbuhan mangrove berduri yang kerap tumbuh di tepian. Ia menyebutkan bahwa daunnya dapat diolah menjadi teh herbal yang dalam beberapa literatur dimanfaatkan sebagai minuman tradisional. Kawan-kawan, kami menemukan daun jeruju yang bisa membuat teh. Membuat teh bisa menyembuhkan kanker. Kanker, oke. Daun jeruju ya. Yo, berduri ya.
Berduri. Kegiatan pengumpulan bibit terus berlangsung hingga keranjang dan kantong yang kami bawa mulai terisi. Kami bergerak menyisir setiap sudut yang memungkinkan, memastikan hanya mengambil propagul yang masih segar dan layak tanam. Setelah dirasa cukup, kedua tim berkumpul kembali dan berjalan keluar dari kawasan hutan menuju tepi laut. Di bibir pantai, dengan angin yang berembus lebih terbuka, kami mulai memilah hasil temuan. Bibit yang lembek, berlubang, atau menunjukkan tanda pembusukan dipisahkan dan tidak digunakan. Sementara propagul yang padat, utuh, dan masih segar dikumpulkan kembali untuk dibawa pulang. Proses ini sederhana, namun penting, karena kualitas bibit akan menentukan tingkat keberhasilan penanaman. Menjelang senja, kegiatan kami akhiri dengan memastikan seluruh bibit yang layak tanam telah terkumpul. Bibit yang rusak dipisahkan, sementara yang sehat disiapkan untuk dibawa kembali ke sekretariat. Hari itu kami tidak hanya mengumpulkan propagul rhizopora, tetapi juga menegaskan kembali komitmen bahwa konservasi adalah kerja berkelanjutan. Langkah kecil di pesisir hari ini adalah bagian dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga ekosistem esok hari.